pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan memuji-muji Engkau dengan segenap hati kami ya Bapa di sorga. Mengurapi setiap pelayan-pelayan Bapa di sorga. Seperti lagi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya suka kita itu hari ini. Mari kita bukan sekedar kita saja tiap tahun merayakan kehadiran Tuhan, tapi biar Tuhan benar-benar Tuhanlah yang dalam kehidupan kita. Amin. Saya coba kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita merayakan.
Namamu yang disanjung, Namamu yang ditinggikan di dalam dan di seluruh hidup kami. Saatnya kami memberikan hati kami, pendengaran telinga kami Bapa, untuk kami mendengar berita firman Allah. Dan berikanlah kepada kami hikmat pengertian dari sorga, untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan berikanlah kekuatan kepada kami, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala bentuk tipu daya muslihat iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Berkatilah jam dan waktu ini Bapa, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, agar sesuai dengan maksud dan tujuan firman itu dinyatakan bagi kami. Kami siap diberkati di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-23 sampai ayat 24, yang menjadi bahasan atau tema kita adalah Natal Bukti Kasih Sejati. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Mari kita baca bersama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dan Allah di dalam dia, dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Satu ketetapan yang memang telah disampaikan kepada gereja Tuhan, yang tercatat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ini, adalah sedang dan sementara mengkonfirmasi keberadaan umat-umat Allah pada waktu itu. Kita tidak dapat memungkiri bahwa ada pengajaran-pengajaran, ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip dunia yang kemudian juga dikenakan kepada yang percaya kepada Kristus sekalipun. Itu sebabnya ada pengajar-pengajar yang begitu gencar berusaha untuk membelokkan arah kebenaran. Karena latar belakang munculnya 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24 adalah adanya guru-guru palsu, adanya pengajar-pengajar yang menyesatkan bahwa sesungguhnya Kristus itu tidak benar menjelma menjadi manusia. Pengajaran itu lebih menekankan bahwa dia seakan-akan hanya seperti manusia. Itu adalah pengajaran yang berkembang pada waktu itu, sehingga kekristenan memang sementara dan sedang bergelut di dalam pemahaman yang sulit.
begitu gencar. Mereka begitu giat mengajar orang-orang Kristen, termasuk di dalamnya juga orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu bukan manusia. Dia hanya seakan-akan memiliki tubuh manusia, seperti manusia. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus bukan manusia, atau kalau Yesus itu hanya seperti manusia saja, maka ini akan bertentangan dengan banyak hal di dalam Alkitab, termasuk dalam prinsip karya Allah penebusan kepada umat manusia. Dan yang lebih tragis, pengajaran itu berkata bahwa keselamatan itu sesungguhnya bukan diperoleh melalui iman. Pengajaran keselamatan yang berkembang pada waktu itu sama sekali tidak ada kaitannya bahwa keselamatan orang percaya itu hanya diletakkan kepada perbuatan baik semata. Inilah yang melatar belakangi bagaimana munculnya pernyataan ayat 23 dan ayat 24 dari 1 Yohanes pasal 3 ini. Pengajar-pengajar itu secara sengaja mengkaburkan kebenaran yang sesungguhnya dinyatakan melalui firman Allah. Demikian adanya. Yesus lahir adalah manusia karena dia lahir dari manusia. Tetapi ada pengajaran yang berkembang. Yesus itu bukan manusia. Dia hanya seakan-akan seperti manusia saja. Dan yang cukup menyejukkan, keselamatan itu tidak diterima melalui iman, tetapi perbuatan. Jadi orang-orang yang memiliki kebaikan, orang-orang yang memiliki segala sesuatu yang dapat melakukan kebaikan, merekalah yang punya hak legalitas untuk diselamatkan oleh Tuhan. Bukankah pengajaran ini sungguh sangat berbeda? Itu sebabnya kita pahami sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, kekristenan masa kini mensyaratkan perbuatan baik sebagai salah satu cara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan berdasarkan iman percaya kepada Kristus, tapi hanya melalui perbuatan baik, melalui kebaikan semata, manusia itu dapat diselamatkan. Bukankah terlalu banyak di dalam catatan-catatan Alkitab ini yang menyebutkan perbuatan baik manusia itu hanya seperti kain lara yang tidak ada gunanya? Bagaimana mungkin ada kebaikan muncul dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa? Tidak mungkin itu terjadi. Karenanya pengajaran itu begitu gencar dan memang sulit kekristenan untuk menghadapi hal ini. Dan beberapa literatur menyebutkan pada bagian ini, dalam ayat-ayat itu disebutkan, ada di antara mereka, beberapa di antara mereka goyah imannya, sehingga mereka tidak berpegang kepada kebenaran lagi. Seolah-olah pernyataan Allah, kasih dari Allah itu berhenti sedemikian rupa dan tidak bermanfaat
kepadanya. Alkitab selalu menggarisbawahi bahwa keselamatan itu adalah anugerah saat kita beriman dan percaya kepada Kristus. Itu adalah sifatnya cuma-cuma. Sebab hari ini untuk mendapatkan keselamatan tidak cukup kita beriman, tapi kita harus melakukan kebaikan-kebaikan tertentu agar keselamatan itu menjadi sempurna. Perbuatan baik kita tidak akan menambahkan, tidak bisa menjadi syarat mutlak diselamatkan. Bukan berarti kalau kita beriman percaya kepada Kristus tidak boleh berbuat baik, tidak. Tapi kebaikan di dalam hidup kita sebagai respon kita terhadap keselamatan, terhadap anugerah yang Tuhan buat dan kerjakan kita kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 23 dan dalam ayat 24 1 Yohanes pasal yang ketiga itu disimpulkan begini, bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus adalah harus mengikuti segala perintah dan melakukannya serta taat sepenuhnya kepada Kristus. Ini merupakan menjadi bukti nyata bahwa mereka telah memiliki relasi, telah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan yang dilandaskan kepada kasih. Natal itu identik dengan kasih. Natal itu sangat erat kaitannya dengan kasih. Maka di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Kalau kita mempelajari, memaknai ayat ini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kasih Allah yang sejati, Natal itu bicara tentang pemberian, di mana Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahkan Paulus mengkonfirmasi di dalam Roma 8 ayat yang ke-23, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sehingga diberikannya kepada mereka yang percaya kepadanya. Apalagi hal-hal yang lain pasti akan diberikan juga kepada mereka yang percaya kepadanya. Artinya Natal itu adalah sebenarnya bicara tentang bagaimana Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal itu. Kalau demikian, apa kaitannya tentang pengajaran guru-guru palsu bahwa perbuatan baik itu akan membawa seseorang, mengarahkan seseorang itu sebagai syarat mutlak untuk diselamatkan? Maka kajian saya berdasarkan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16
tidak ada kaitannya perbuatan baik dengan keselamatan. Natal bicara kasih yang sejati, di mana Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu pemberian yang lebih besar daripada pemberian yang tercatat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini. Tidak mungkin ada seorang ayah yang mengasihi anaknya, lalu memberikan anaknya itu untuk jadi alasan dasar untuk keselamatan bagi orang lain. Tidak ada. Inilah kasih yang sejati yang dimaksud dalam 1 Yohanes pasal 23 ayat 23 dan ayat 24 dari pasal 3 itu. Jadi kasih yang sejati itu adalah bicara Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dan bagi mereka yang percaya kepadanya. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya ingin tunjukkan gambaran yang lengkap dalam peristiwa Natal, bagaimana umat-umat Allah, bagaimana mereka orang-orang yang terlibat langsung di dalam peristiwa Natal itu belajar untuk menunjukkan kasih yang sejati mereka. Di dalam Matius pasal yang kedua, saya bacakan untuk kita sekalian. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka juga membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Salah satu pembuktian yang diusahakan oleh umat Allah yang tercatat di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11 adalah peristiwa para Majus yang telah melihat peristiwa itu jauh sebelum masa kelahirannya. Sebelum masa kelahiran Yesus Kristus, mereka berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Kristus sebagai bentuk kasih sejati mereka. Meskipun Bapak Ibu Saudara, saya memahami begini, persembahan emas, kemenyan, dan mur tidaklah selalu mewakili bentuk kasih sejati mereka kepada Tuhan, kepada Raja yang baru lahir itu. Tetapi paling tidak itulah prinsip dasar yang mereka ketahui, yang mereka mengerti tentang kasih sejati dari Allah itu. Yaitu dia ingin mengkonfirmasi Yohanes 3 ayat 16. Caranya adalah dengan mereka memberikan persembahan kepada Yesus dalam bentuk rupa emas, kemenyan, dan mur. Itulah cara memahami mereka, pemahaman mereka tentang kasih sejati yang mereka sampaikan kepada Raja yang baru lahir kala itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa literatur menyatakan itulah harta yang mereka miliki. Emas, kemenyan, dan mur itu adalah harta yang mereka punyai dalam sepanjang perjalanan mereka. Dan mereka telah persiapkan semuanya dengan baik jauh-jauh hari. Untuk apa?
hanya untuk belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai bentuk pemahaman kasih sejati yang mereka berikan kepada raja yang baru lahir itu. Ada banyak kisah di dalam Perjanjian Lama. Kenapa persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak diterima? Karena Habil mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semuanya dipersiapkan sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah ditetapkan. Para Majus yang datang jauh-jauh untuk berjumpa dengan Juru Selamat itu, dia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Itu adalah benda, itu adalah materi, itu adalah barang yang berharga baginya. Tetapi untuk pemahaman kasih sejati di dalam momen Natal, mereka merelakan segala sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kita belajar begini pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa para Majus merelakan semua apa yang dia miliki, apa yang berharga di dalam hidupnya, berusaha dipersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Berdasarkan apa? Pemahaman, pemberian dari kasih yang sejati itu. Saya percaya begini, bahwa untuk membuktikan kasih yang sejati, tidak cukup kita hanya berbicara, tidak cukup kita hanya menyampaikan sesuatu, tetapi harus ada yang keluar, harus ada yang kita tanggalkan di dalam hidup kita ini. Kalau pernyataan Matius 11, Matius pasal 2 ayat yang ke-11, bagi para Majus itu adalah bicara harta dan benda mereka, emas, kemenyan, dan mur. Saya kira mungkin ada hal yang lain yang paling berharga dalam hidup kita ini, yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk kasih sejati kita kepada Sang Raja yang baru lahir itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pelajaran ini menjadi penting, bahwa kita harus mengkonfirmasi Natal itu adalah bukti kasih yang sejati. Sebab ada banyak orang mengerti, ada banyak orang tahu, ada banyak orang paham, tetapi tidak mampu melakukan. Para Majus adalah orang-orang yang mengerti betul, tetapi tidak sebatas dia mengerti dan paham, tetapi sampai kepada titik yang diperkenan oleh Tuhan, dia mampu memberikan yang terbaik dan membuktikan kasih sejati itu kepada Raja yang baru lahir. Mereka mempersembahkan segala sesuatu yang dianggap penting. Mereka mempersembahkan yang terbaik yang dianggap itu benda yang paling berharga. Bagi mereka tidak ada hitungan untung rugi untuk mempersembahkan itu, karena dia menyadari bahwa Natal itu adalah pembuktian kasih yang sejati, di mana Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Maka para Majus sepakat di antara sesama mereka untuk mempersembahkan apa yang terbaik. Pelajaran yang selanjutnya di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat 15 Lukas pasal 2 ini adalah pemahaman para gembala. Pemahaman para gembala tentang Natal sebagai pembukti kasih yang sejati itu. Dalam ayat 15 mereka pergi meninggalkan segala sesuatu. Mereka pergi tanpa ada beban yang membebani perjalanan mereka. Entah domba gembalaannya, entah pekerjaannya, entah keluarganya. Sepertinya hal-hal yang ada di sekitar itu dikesampingkan sedemikian rupa. Dia menghilangkan semua beban itu. Dan mereka memberikan perhatian penuh tanpa memiliki hati yang bercabang. Mereka sepakat di dalam ayat yang ke-15 itu, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan kepada kita. Mereka tahu ini adalah berita kesukaan. Dan bagi mereka berita sukacita itu membuat kaki mereka ringan untuk melangkah. Membuat ringan kaki mereka untuk bertindak. Mereka tidak berat hati. Sebab berita tentang kesukaan besar itu memunculkan, menumbuhkan iman yang dibuktikan kemudian dengan perbuatan, yaitu mereka mencari. Inilah pemahaman dari para gembala bahwa Natal itu bukti kasih sejati. Mereka berusaha untuk juga memiliki komitmen di dalam kasih yang seperti ini. Tapi pemahaman mereka memang hanya sebatas meninggalkan segala sesuatu. Dan mereka berusaha mengkonfirmasi berita itu. Itu adalah bukti kasih sejati mereka kepada Tuhan. Saya berikan dua contoh ini saja. Yang pertama kepada para Majus. Karena mereka tahu Natal sebagai bukti kasih yang sejati, maka mereka datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan harta benda mereka kepada Tuhan. Tetapi kepada para gembala yang sederhana itu, mereka juga ingin menunjukkan kasih sejati mereka dengan cara apa? Mereka pergi mengkonfirmasi berita kelahiran Juru Selamat itu, di mana yang sebelumnya memunculkan, menumbuhkan iman mereka, sehingga dengan iman yang dipunyai mereka memiliki kekuatan untuk berjalan ke Betlehem. Mereka tidak memperhitungkan waktu, jarak, dan seterusnya, sebab mereka adalah orang yang ringan bebannya, yang mudah untuk menggerakkan kaki. Kaki mereka ringan untuk melangkah. Dua pesan ini dalam momen Natal yang berharga yang saya kira harus kita sama-sama konfirmasi, bahwa Natal itu adalah bukti kasih sejati. Para Majus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dari emas, kemenyan, dan mur, dan mereka persiapkan sedemikian rupa.
Itu adalah bukti kasih mereka secara totalitas kepada Tuhan. Itu yang mereka punya. Itu yang mereka miliki. Yang kedua, para gembala. Mereka pergi meninggalkan segala sesuatu, mengkonfirmasi berita itu. Sampai akhirnya kalau kita melihat setelah perjumpaan itu, mereka kembali dengan sukacita dan hidup mereka memuliakan Allah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah keterbatasan Natal kita pagi hari ini dan segala ketergangguannya, tapi mari kita mengkonfirmasi bersama-sama bahwa Natal adalah sarana bagi kita untuk belajar membuktikan kasih kita yang sejati. Caranya apa? Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak bicara melulu tentang harta materi, tetapi hidup kita itu adalah persembahan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, seperti para gembala, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengkonfirmasi berita itu. Mereka tidak berat kaki. Mereka ringan kakinya untuk melangkah. Karena apa? Menimbulkan iman berita itu. Sehingga mereka mampu melepaskan segala beban. Tapi mereka mengkonfirmasi kepada satu tujuan yang telah diberitakan kepadanya. Hari ini sebagai bentuk kasih kita yang sejati kepada Tuhan, mari belajar seperti para Majus dan para gembala. Mereka tidak segan-segan. Mereka tidak memperhitungkan pribadi mereka, tetapi sepenuhnya adalah untuk Tuhan. Itulah kasih yang sejati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami Tuhan, kami datang dan menghampiri tahta kekudusan. Momen Natal yang kami peringati pagi hari ini, dan kami tahu bahwa Natal itu menjadi bukti kasih sejati, di mana Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kami yang percaya kepadamu. Dan biarlah kami pula memiliki pelajaran yang berharga, pelajaran yang baik, untuk pula belajar membuktikan kasih sejati kami dengan cara kami mengkonfirmasi, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, untuk mengarahkan pandangan perhatian hidup kami kepada Allah, sampai kami memiliki kekuatan iman, dan itu mempengaruhi seluruh hidup kami. Karenanya berikan kekuatan, berikanlah pertolongan kepada kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah kami pagi hari ini menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak kami. Firman Tuhan kita berhasil diberkati, dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Pada yang bertugas dipersilakan untuk depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar atas semuanya. Tuhan, Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa, Engkau telah memberkati kehidupan kami Tuhan, dengan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, dan bersyukur untuk semua yang Tuhan. Dan sehingga akan memberikan persembahan Tuhan, dan untuk memberkati setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus.
Thank
Diucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Yohana, kemudian Saudara Yohanes Christian, Saudari Jessica Natalia, Saudari Irdes Niati Pakpahan, anak Juan Nobel, Saudari Mary Kristiani, kemudian Saudari Yolanda. Tuhan memberkati. Selamat untuk keluarga Bapak dan Ibu Husin, di mana mereka telah mendapatkan cucu pertama dari anak pertama, anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Proses kelahiran yang baik, semua berjalan dengan baik. Kita dukung dalam doa biar ibu dan anak diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Ibadah malam tahun baru disertai dengan perjamuan kudus itu pada hari Jumat tanggal 31 Desember jam 6 sore. Kemudian ibadah awal tahun diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak berlibur, ya, yang di rumah, mari bersama-sama dengan kami untuk beribadah, ya. Setelah itu baru kita bisa bakar-bakar jagung, ya. Kalau jagungnya ada, ya. Kalau nggak ada yang lain yang dibakar, ya. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Mari kita akhiri di dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah mengerjakan segala hal yang terbaik kepada kami. Karena Tuhan telah menolong, memimpin, melawat dalam ibadah kami dari awal sehingga selesainya. Dan hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karenanya kami minta berkat Allah untuk dilimpahkan kepada seluruh umat-umat-Mu ini. Engkau melihat segala pengharapan kami, Engkau melihat segala kerinduan kami. Dan tangan Tuhan yang mengerjakannya bagi kami. Diberkati rumah tangga keluarga jemaat Tuhan. Diberkati segala usaha kami. Segala perencanaan pengharapan kami terjadi hanya bersama dengan Tuhan. Sebab hanya bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Desember, baik Saudari Yohanes Christian, Saudari Jessica, Saudari Irdes, anak kami Juan, Mary Christina. Kami berdoa bagi Saudari Yolanda, Tuhan berkati mereka. Segala hikmat yang datang dari Tuhan, kekuatan dan pertolongan Allah dinyatakan bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan, di mana keluarga Bapak Husin mereka mendapatkan cucu yang pertama dari kelahiran anak yang pertama. Kami mohon kiranya Allah memberikan kekuatan dan kesehatan. Ibu Farina, Engkau berikan kesembuhan dari proses kelahirannya. Anaknya Tuhan berkati segala masalah yang ditimbulkan. Kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir atas hidupnya sehingga dapat kembali pulih seperti sedia kala. Berkati jam-jam kegiatan-kegiatan ibadah kami selanjutnya Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan kami untuk refreshing, kiranya Tuhan tolong jaga dan lindungi kami Bapa. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami sekalian, bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Tuhan yang memberkati. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Sejarah kita akan mendengarkan semua pujian dari anak-anak youth.
Tuhan.